Salam sejahtera buat kita semua, terkhusus anak didik kami. Ya, walaupun proses pembelajaran kita lalui lewat cara daring, namun saya berharap kita semua tetap konsentrasi penuh untuk menerima pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Nah, pada saat ini khususnya kelas 10, ini adalah pertemuan pertama bagi kita secara tatap muka, dan saya membawakan kesenian. Nah, namun sebelumnya Anda perlu tahu bahwa nama Bapak itu adalah Alex Fernando Tumanggor. Saya mengampu dengan studi kesenian, yang pastinya seni itu kita sudah tahu identik dengan kesenangan, gembira, ya. Nah, oke, baik, langsung saja. Pada materi pertama ini disuguhkan kita harus mempelajari tentang karya seni rupa atau seni rupa dua dimensi. Sebelum jauh ke sana, kita semua sudah pastinya mengetahui apa itu arti seni. Nah, dan pengertian seni ini banyak luas, ya. Boleh kita katakan ungkapan perasaan jiwa kita yang kita tuangkan dalam bentuk karya. Nah, jadi kalian sekalian juga pastinya sudah tahu apa saja itu seni, kan begitu. Nah, rupa itu bagaimana rupa? Boleh kita artikan itu wujud, wajah, itu salah satu contohnya. Rupanya bentuk, nah kira-kira begitu. Nah, jadi di sini seni rupa kita akan mengenali ada beberapa macam karya seni rupa, tetapi digolongkan berdasarkan jenis dan mengkategorikan kesamaan karakteristik atau karya yang satu dengan karya yang lain. Nah, berdasarkan karakteristiknya kita contohkan pada yang sering kita temui di kehidupan kita. Contoh pada binatang, berdasarkan karakteristiknya itu, nah, ada penggolongannya, jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada jenisnya perempuan, atau jantan atau betina, kira-kira begitu, ya. Dan pada tumbuhan juga ada berdasarkan karakteristiknya dibagikan menjadi fungsi, ada hias dan ada untuk dikonsumsi. Contoh misalkan kalau kita membuat suatu karya seni rupa, nah ketika kita menggambar suatu lukisan pegunungan, jelas itu dikatakan adalah karya seni rupa dua dimensi. Kenapa? Karena ketika kita melukis dalam suatu kertas, nah atau dikatakan itu buku gambar, jelas itu memiliki panjang kali lebar. Nah, sementara pada tumbuhan, atau tadi sama halnya di dalam kehidupan kita itu memiliki fungsi juga selain daripada keindahannya saja. Bisa untuk dimakan, dikonsumsi, itu banyak, ya. Nah, jadi seni rupa berdasarkan bentuk, dimensi, dan fungsinya. Contoh itu lukisan, patung, taplak meja, papan tulis, buku, dan lain-lain. Ini berdasarkan dimensinya dan fungsinya. Nah, jadi kalau kita kategorikan, kalau lukisan itu adalah hanya sebagai hiasan, patung. Nah, jadi yang untuk kita pakai selain dari keindahannya atau nilai estetisnya, bisa juga sebagai berfungsi untuk kita pakai, fungsi pakai, kira-kira begitu. Contoh taplak meja itu kan hasil kerajinan tangan. Nah, ya, itu memiliki nilai estetis dan kita juga mampu memfungsikan benda tersebut yang sudah kita rangkai, gunanya untuk
taplah meja, dan berbagai macam yang lain juga yang memiliki banyak fungsi. Mungkin Anda nanti boleh kalian cari tahu di daerah masing-masing atau di sekitarmu apa saja yang memiliki fungsi hias dan fungsi pakai. Jadi ya. Nah, kita balik ke awal dulu. Seni rupa itu secara umumnya karya seni rupa memiliki berbagai macam ragamnya, tetapi digolongkan berdasarkan jenisnya dan mengkategorikan kesamaan karakteristik karya yang satu dengan karya yang lain. Ya. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibagi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya yang mempunyai ukuran 2, dan karya 3 dimensi yang mempunyai 3 ukuran. Untuk saat ini kita satu-satu akan membahas, yaitu yang paling kita utamakan terutama adalah karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai 2 sisi, panjang kali lebar. Itu dia ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini gambar lukisan, ini termasuk contoh salah satu karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebelum kita jauh nanti ke 3 dimensi, nah ini saya gambarkan di sini ada bentuk instrumen musik atau alat instrumen musik. Di situ, kenapa ini saya contohkan? Karena benda tersebut sudah memiliki ruang atau volume. Jelas, arti dari 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang mempunyai 3 sisi, mempunyai 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau ruang atau volume. Itu dia. Ya. Nah, karya seni rupa terapan juga proses mendesainnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, rancangan. Ini yang karya seni rupa yang bisa kita pakai, yang digunakan. Contohnya baju batik, kerajinan tangan, dan yang lain-lain, taplah meja yang tadi. Nah, kalau karya seni murni itu hanya fungsinya sebagai hiasan. Nah, ya, jadi kita harus tahu membedakan mana itu karya yang memiliki fungsi dan mana itu yang memiliki fungsi pakai dan memiliki fungsi hias. Ya, ini bentuknya 2 dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, fungsinya apa? Apakah hias? Apakah terapan? Jelas, karya batik ini adalah fungsinya sebagai fungsi terapan atau fungsi pakai. Ya, jadi kita harus tahu membedakan bagaimana dan kemana fungsinya. Apakah hanya sebagai hiasan atau pakai? Nah, sebenarnya ini juga dalam bentuk ini boleh saja jadi hiasan, tetapi kegunaan yang paling utama fungsinya itu adalah sebagai fungsi pakai dan terapan. Baik, mungkin penjelasan tersebut terlalu singkat bagi kita ya, tapi kita juga harus mengikuti alur yang mungkin Anda juga nanti terlalu bosan melihat, dan kita juga harus mampu menyesuaikan, karena kalau berlama-lama pun menonton atau melihat video pastinya Anda akan berkurang. Nah, kita juga harus mampu ya manajemen bagaimana waktu atau kuota kita yang harus kita pergunakan. Intinya, secara lisan yang saya sampaikan itu adalah semua hal-hal yang diutamakan dalam materi itu, penjelasan yang paling inti ya. Jadi tugas tambahan di rumah itu ada di sana, tugas tambahan di luar materi yang saya bagi lewat bacaan. Kerjakan tugas dari buku paket dari halaman 8 sampai 11. Ya, ini tugasnya di rumah. Saya akan baca sekali lagi. Coba Anda kerjakan materi yang ada di halaman 8 sampai 11. Kerjakan di buku catatan saja. Nah, hasilnya nanti boleh Anda foto lalu kirimkan melalui WA ya. Nomor WA saya sudah saya cantumkan di LKPD. Anda sekalian boleh melihatnya di sana lalu mengirim ke saya ya. Jadi selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, tetap semangat dalam melakukan aktivitas dan jangan
tinggalkan hal-hal yang penting, tetap lakukan hal-hal yang positif.